إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان رحمني warahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bifadlillah taala kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan juga hidayahnya kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukan hal itu. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Usulul Iman, Usul Al-Iman. Dan kita melanjutkan bab yang pertama. Muqaddimah sudah kita bahas, sekarang kita masuki al-bab al-awwal. Bab yang pertama, al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Taib, sudah siap? Insyaallah bukunya sudah dipesan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Pekan depan sudah bisa kita pakai insyaallah. Amin. Innal imana billahi azza wa jalla huwa ahammu usulil iman. Innal imana billah, sesungguhnya iman kepada Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi mulia, huwa ahammu usulil iman, dia adalah pondasi iman yang paling penting. Aham paling penting, usul pondasi-pondasi al-iman keimanan, pondasi keimanan yang paling penting. Wa a'zamuha sya'nan, dan yang paling besar urusannya, yang paling agung, paling besar urusannya. Wa a'laha qadran, dan paling tinggi kedudukannya atau kadarnya. Bal huwa aslu usulil iman, bahkan dia adalah asal dari pondasi-pondasi seluruh pondasi keimanan. Wa asasu binaihi, dan dia pondasi dibangunnya keimanan itu, yaitu keimanan kepada Allah. Wa qawamu amrihi, dan penegak dari perkara itu atau urusan iman ini. Wa baqiyatul usuli, dan baqiyatul usul, usul-usul atau asal-asal pondasi-pondasi yang lain, mutafarri'atun anhu, bercabang darinya, raji'atun ilaih, kembali kepada iman kepada Allah ini, mabniyatun alaihi, dan dibangun di atasnya. Wal imanu billahi azza wa jalla wal imanu bi wahdaniyatihi subhanahu fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan iman kepada Allah azza wa jalla adalah iman terhadap wahdaniyatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ya, satu wahdaniyah, tidak ada yang menyaingi Allah fi rububiyatihi, baik di dalam rububiyah, yaitu
perbuatan-perbuatan Allah, insyaallah kita akan jelaskan, wa uluhiyatihi, dan juga uluhiyahnya, yaitu penghambaan kepada Allah, penyembahan kepadanya, wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi usulun thalathatun, dan ini adalah tiga hal pokok, tiga pondasi pokok, yaqumu 'alaiha al-imanu billah, yang keimanan kepada Allah ya berdiri di atasnya. Bal inna ad-din al-islamiyyal hanif, sesungguhnya agama Islam yang lurus itu, yang tidak melenceng itu, innama summiya tauhida, sesungguhnya dia dinamakan tauhid, li'anna mabnahu ala anna Allaha wahidun, karena pondasinya adalah bahwasanya Allah wahidun, satu-satunya, fi mulkihi wa af'alihi, di dalam kerajaannya, wa af'alihi, perbuatan-perbuatannya, la syarikalah, tidak ada syarikat atau saingan untuknya, wa wahidun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi, dan Allah satu-satunya, fi dzatihi, di dalam zat, dan juga asma, nama-nama, wa sifatihi, dan juga sifatnya, la nazira lahu, tidak ada nazir. Nazir itu saingan. Wa wahidun fi uluhiyatihi, dan satu-satunya ya yang berhak untuk diibadahi, wa ibadatihi, dan juga peribadatan kepadanya, la nidda lahu, tidak ada saingan baginya. Taib. Jadi di sini di paragraf yang pertama ini, ayo ikhwan, bahwasanya dijelaskan kalau rukun iman yang lain itu tergantung atau dibentuk dari rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma seorang beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, kitab-kitab, hari akhir dan takdir, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka batal itu semua, ya, terbatalkan itu semua. Maka dikatakan kita harus memperdalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam rububiyah Allah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, begitu pula uluhiyah yang berkaitan dengan ibadah, itu namanya uluhiyah, dan al-asma was sifat. Al-asma artinya apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karena itu pada pembahasan pertama ini dibahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yu'lamu, oleh karena itu diketahui, anna tauhidal anbiya'i wal mursalina, bahwasanya tauhidnya para nabi dan juga mursalin, hamba-hamba yang diutus, yaitu para rasul, yang qasimu ila thalathati aqsam, dia terbagi menjadi tiga macam, tiga jenis, tiga bagian. Terserah mau diartikan apa, tiga bagian bisa, ya, salah satu ila thalathati aqsam. Bihadza yu'lam, dengan demikian diketahui, anna tauhidal anbiya, bahwa tauhid para nabi wal mursalin dan para rasul, yang qasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Al-qismul awwalu, yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Nah, kemudian al-qismul tsani, yang di bawahnya kita lihat, yaitu tauhid al-uluhiyah, dan al-qismul tsalits, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa penjelasannya? Nah, di sini kita lihat tauhidur rububiyah adalah apa? Wa huwal iqraru, dan dia adalah menyatakan
Wa huwal iqrar, dia adalah menyatakan bi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala Rabbu kulli syai'in, Rabb segala sesuatu, wa malikuhu, dan pemiliknya, wa khaliquhu wa raziquhu, yang menciptakan dan memberikan rezeki, wa annahul muhyi al-mumit an-nafi' ad-dar, sesungguhnya Allah itu yang maha menghidupkan lagi maha mematikan, yang maha memberikan manfaat dan menimpakan bahaya, al-mutafarridu bil ijabati, yang satu-satunya bisa memberikan jawaban, memenuhi, mengabulkan doa, permintaan, indal ittirar, ketika dalam keadaan darurat, terjepit atau sangat darurat. Alladzi lahul amru kulluh, yang mana seluruh urusan adalah miliknya. Wa biyadihil khairu kulluh, dan di tangannya lah kebaikan seluruhnya. Ya, seluruh kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yurja'u al-amru kulluhu, dan kepadanya lah yurja'u, dikembalikan, al-amru, urusan, kulluhu, seluruhnya. La syarikalah, tidak ada syarikat atau saingan, fi dzalika, bersamanya, fi dzalika, dalam hal tersebut. Baik. Nanti akan dijelaskan insyaallah bahwasanya tauhid rububiyah itu adalah tauhid af'alur rabbi, tauhid perbuatan-perbuatan Rabb. Kalau itu adalah perbuatan, kembalinya adalah ke tauhid rububiyah, ya, kembalinya kepada tauhid rububiyah. Kemudian ada 5, kalau antum jawab di soal, ya, 5 hal, maka antum benar insya Allah ketika menggambarkan tentang tauhid rububiyah. I'tiqadu bi anna Allah, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala huwa al-khaliq. Yang pertama adalah khaliq, Allah itu al-khaliq, yang maha mencipta. Yang kedua al-mudabbir. Apa al-mudabbir? Yang maha mengatur, ya, segala urusan. Nah, sekaligus antum dalam pertemuan ini tentang al-imanu billah, kita banyak membahas insyaallah tentang arti dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat penting. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Baik. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, ya. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama-nama tersebut. Jadi yang pertama Allah itu al-khaliq, yang kedua Allah al-mudabbir. Apa al-mudabbir? Yang maha mengatur segala urusan. Yang ketiga adalah al-muhyi, yang menghidupkan, yang maha menghidupkan. Al-mumit, yang maha mematikan. Al-mumit, yang maha mematikan. Yang kelima adalah ar-razzaq atau ar-raziq, Allah maha memberi rezeki. Nah, inti dari tauhid rububiyah berporos pada 5 hal ini, ya, 5 hal ini. Kalau misalkan mau disingkat lagi menjadi 2, bisa. Allah al-khaliq al-mudabbir, Allah yang maha menciptakan dan maha mengatur alam semesta. Kalau mau diringkas lagi menjadi 1, maka tauhid rububiyah adalah tauhid af'alir rabbi, perbuatan-perbuatan Rabb. Paham? Perbuatan-perbuatan Rabb.
Taib. Al-qismu ats-tsani. Adapun bagian yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Wa huwa ifradullahi wahdahu. Dia adalah mengesahkan Allah semata. Bidzulli, dalam merendahkan diri, wal khudu', tunduk. Al khudu' itu apa? Tunduk. Wal mahabbah, cinta. Ya, sebisa mungkin antum memperbanyak mufradat juga ya. Ketika kita bahas, antum memperbanyak yang namanya mufradat bahasa Arab. Ini bekal yang paling besar untuk orang yang mau belajar bahasa Arab adalah memperbanyak mufradat, ya, kosakata. Wal mahabbatu, yaitu rasa cinta. Wal khusyu' itu artinya tunduk, tenang, takut, ya, berputar. Kalau itu artinya khusyuk. Khusyuk itu ya berputar artinya pada khudu', tumanina, wal khauf atau khasyah. Berputar pada tiga arti, yaitu khudu' yang artinya tunduk, tumanina artinya tenang, dan khauf yaitu takut. Adapun dalam bahasa Indonesia yang khusyuk, nah ini sebenarnya orang Indonesia juga bingung khusyuk itu apa. Ya enggak? Jujur aja, ya, khusyuk itu kayak gini Ustaz. Pokoknya fokus, nah, gitu ya. Nah, arti khusyuk itu kembali pada tunduk, tenang, dan takut, ya. Wa ruku' sudah paham, sujud sudah paham. Wa dzabhu, begitu pula penyembelihan, dzabh, penyembelihan. Wa nadhru, dan nazar, ya, bernazar. Wa sa'iru anwa'i al-ibadati la syarikalah, dan seluruh macam-macam ibadah la syarikalah, tidak ada saingan untuknya. Jadi inti dari tauhid al-uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Seluruh yang namanya ibadah hanya diberikan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Atau tidak ada yang diibadahi bersama Allah siapapun dia, ya, baik ibadah hati, ibadah lisan, maupun ibadah perbuatan. Contoh ibadah hati apa? Apa contoh ibadah hati? Apa? Mahabbah, cinta, roja, berharap, khauf, ya, rasa takut, khusyuk. Yang tadi kita bahas itu adalah ibadah-ibadah hati. Itu al-inabah, yaitu kembali kepada Allah disertai dengan ketaatan. Taib. Adapun yang ketiga, al-qismu ats-tsalits, ya, bagian yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat, yaitu tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ifradullahi, dia adalah mengesahkan Allah taala yang maha tinggi, bima samma wa wasafa nafsahu, dengan apa-apa yang Allah beri nama. Allah namakan diri Allah, sama, wa wasafa, dan sifatkan nafsahu, diri Allah, fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi, baik di dalam kitab Allah yaitu Al-Quran, wa ala lisani nabiyhi, dan juga
dengan lisan nabinya. Wa tanzihihi 'anil naqais wal 'uyubi, dan membersihkan Allah dari naqais, kekurangan-kekurangan, wal 'uyub, dan juga aib-aib, wa mumatsalatil khalqi, dan penyerupaan kepada makhluk, fima huwa min khasaisihi, yang mana dia itu termasuk kekhususannya. Taib. Jadi kita ulangi, fi kitabihi, di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an, dan di dalam hadisnya. Berarti apa? Tidak boleh kita menetapkan nama atau sifat Allah kecuali dengan dalil Al-Qur'an dan hadis. Karena masalah nama dan sifat tidak menerima pendapat manusia. Allah tahu tentang diri Allah sendiri, sehingga Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan juga hadis qudsi. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau tidak berucap dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia berucap dengan hawa nafsu, dia hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka seluruh yang dikabarkan oleh Nabi SAW harus kita imani, nama dan sifat-sifatnya. Perkataan penulis, wa tanzihuhu 'anil naqaisi wal 'uyub, dan membersihkannya dari naqais, kekurangan-kekurangan, wal 'uyub, dan juga aib-aib, wa mumatsalatil khalqi, dan membersihkan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya, fima huwa min khasaisihi, yang mana dia itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iqraru bi anna Allah bi kulli syai'in alim, dan menyatakan bahwasanya Allah bi kulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu alim, yaitu maha mengetahui. Wa ala kulli syai'in qadir, dan terhadap segala sesuatu qadir, dan terhadap segala sesuatu Allah itu qadir, yaitu maha mampu melakukan segala sesuatu. Wa annahu al-hayyul qayyum, dan bahwasanya Allah itu adalah al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri dan menegakkan yang lain, maha berdiri sendiri dan menegakkan yang lain. Alladzi, yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang beliau tidak mengalami sinah, yaitu rasa kantuk. Nah, ini kapan khutbah Jumat itu cobaan itu ya. Makanya kalau khutbah Jumat di mana-mana ada aja yang khusyuk. Tapi ketika Allahumma firil muslimin wal muslimat, langsung apa? Langsung strong lagi, hidup lagi. Nah, ini setan ini ya. Itu namanya setan. Subhanallah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, beliau tidak mengalami sinah, tidak mengalami rasa kantuk, wala naum, dan juga tidak tidur. Allah itu tidak tidur, subhanallah. Dan juga Allah tidak membutuhkan tidur. Itu adalah kesempurnaan al-hayatullah, yaitu kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidur, Allah mengantuk, berarti Allah tidak sempurna kehidupannya.
sedangkan Allah itu adalah Al-Hayyu. Allah Al-Hayyu, yang maha hidup. Lahul masyiatu an-nafidatu wal hikmatul balighatu. Dan Allah memiliki masyiah, kehendak, an-nafidah. Al-masyiah an-nafidah, yang tersampaikan. Maksudnya tidak ada yang bisa menghalangi. Pasti kehendak Allah terjadi. Berbeda dengan kita, kehendak kita banyak yang tidak terjadi, ya kan? Banyak yang tidak terjadi. Contohnya, pagi-pagi habis subuh lemes badan, saya sakit, sampai zuhur aja lah sakitnya. Perhatian, hari ini lari pagi keluar, sembuh, Masya Allah. Gitu Rel, ya, gitu ya. Jadi keinginannya tidak terlaksana karena ada sesuatu yang lain, kan seperti itu. Kalau masyiatullah pasti terjadi. Sedangkan keinginan kita, contohnya ada orang, saya setelah SMA mau seperti ini, seperti itu, mau jadi wong sugih katanya. Ya, pengen jadi orang kaya. Ya. Ya, orang manggil dia memang sugih, tapi Sugihanto katanya. Namanya aja berubah gitu, kayaknya enggak gitu kan. Sugihanto. Allah musta'an. Lanjut. Wal hikmatul balighah, dan hikmah yang balighah, yang tinggi. Allah Maha mengetahui hikmah yang paling tinggi. Ya, oleh karena itu apa yang Allah lakukan itu semuanya penuh dengan hikmah. Kita pun demikian. Selama kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala hal di dunia ini. Ya kan? Kalau Allah sudah mentakdirkan, berarti pertemuan kita, musibah, ujian yang kita alami berarti juga sudah ditakdirkan apa tidak? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mengimani, ayyuhal ikhwan, wa kana bil mu'minina rahimah. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman Maha penyayang. Jadi kalau kita mengimani dua hal, Allah sudah mengatur seluruhnya. Yang kedua, Allah sangat penyayang kepada hambanya yang beriman, maka tidak lain kecuali akan terjadi yang ketiga, kita akan selalu berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ada orang, ya Allah, berikanlah aku mobil Lamborghini. Berapa M itu? MM-an lah ya. Ternyata sampai mati tidak terkabul. Ternyata apa? Allah lebih paham. Tidak pantas mobil Lamborghini masuk Oku Timur. Iya kan? Iyalah, aspalnya aja kayak gitu. Nanti lecet, rusak. Yang paling parah apa? Nggak jalan. Maka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berbaik sangka. Wah, saya tidak diberikan Allah, tidak dikabulkan doa saya. Bisa jadi saya nanti sombong. Bisa jadi nanti banyak cewek yang dekat-dekati saya, akhirnya memancing untuk berzina. Bisa jadi saya begini, banyak. Ya kan? Begitu pula ketika mendapatkan musibah. Ketika seorang mendapatkan musibah, misalkan orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal,
selalu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini telah terjadi dan telah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, pasti Allah memiliki hikmah yang besar terhadap dirinya, pasti. Baik. Kemudian selanjutnya wa annahu sami'un basir, dan bahwasanya Allah itu sami', maha mendengar, basir lagi maha melihat. Raufur rahim. Rauf itu sangat khawatir, rahim sangat penyayang. Arti rauf itu dzur rahmah ma'a syafaqah. Ya, arti rauf Allah yang memiliki kasih sayang dan belas kasih. Dan belas kasih, atau kita terjemahkan yang maha berbelas kasih, itu juga tepat. Yang maha berbelas kasih. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya rahim, Allah maha penyayang. Rahim, nama Allah Subhanahu wa taala rahim, berbeda dengan rahman. Kalau rahman itu adalah dzu rahmatin wasi'atin, yang memiliki rahmat atau kasih sayang yang luas. Semua makhluk mendapatkannya, termasuk orang-orang kafir. Makanya kita mendapatkan orang kafir masih punya anak, masih bisa bermain-main, masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah berikan kenikmatan itu kepada orang-orang yang musyrik, orang kafir. Nah, tetapi Ar-Rahim, adapun Rahim itu adalah dzur rahmatin wasilatin, dzur rahmatin wasilatin ila man yuhibbuhu wa yardahu, yang memiliki rahmat wasilah, yang terhubung. Dzur rahmatin wasilah, yang memiliki rahmat yang terhubung. Ya, ila kepada man yuhibbuhu wa yardah, orang yang Allah cintai dan Allah ridhai. Taib. Sudah paham perbedaan Rahman dengan Rahim? Paham ya? Jadi kalau Rahim itu hanya kepada makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy. Sebagaimana kata Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Nah, di sini ada ungkapan yang disebutkan oleh para masyayikh di halaman 9 ini, wa 'alal mulki ihtawa. Wa 'alal mulki ihtawa, dan Allah 'alal mulki di atas kerajaannya, ihtawa mencakupnya. Taib. Fa hadzal lafzu ayyuhal ikhwan, Allahu a'lam, ghairu waridin fil Qur'ani was sunnah. Walidzalika takallama ba'du al-ulama fi hadzal lafz wa 'alal mulki ihtawa. Adapun kalau kita menerima ungkapan ini, wa 'alal mulki ihtawa, maksudnya Allah muttasifun bikamali sifatil mulki. Allah muttasifun bikamal sifatil mulki. Ya. Wa nastati' an nanzur
hadha lafzu wa nastati an nanzur hadha lafz fi muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qirwani. Di dalam buku Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qirwani kita mendapatkan yaitu penjelasan tentang akidah lafaz wa 'alal mulki ihtawa. Natakallama ba'dul ulama fi hadzal lafaz. Walakin akan tetapi ya kita katakanlah maksud dari beliau penulis adalah muttasifun bi kamal sifatil mulki, memiliki kesempurnaan sifat al-mulk. Baik. Lanjut. Wa annahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini diambil langsung dari hadis, dari ayat ya. Al-Malik, Allah itu Al-Malik yang Maha Diraja. Tidak ada raja setelah Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau diterjemahkan biasanya dengan raja diraja. Maksudnya Maha Raja. Gimana terjemahkannya? Tidak ada raja setelah Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik. Ada perbedaan kalau Al-Malik dengan memanjangkan ma-nya. Apa artinya? Apa artinya Azhar? Malik, Al-Malik. Apa? Yang maha? Yang maha memiliki. Gitu Faid. Masya Allah. Kalau Al-Malik tadi adalah Malik, raja. Kalau Al-Muluk, kerajaan. Al-Quddus, Al-Quddus, Al-Malikul Quddus. Quddus itu yang maha suci. Al-Quddus yang maha suci dari segala kekurangan. Makanya dikatakan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuh, Quddus artinya mirip. Quddus itu juga yang maha suci, tidak ada kekurangan. Assalam yang memberikan keselamatan, yang maha memberikan keselamatan. Al-Mu'min yang maha menjaga, memberikan keamanan. Al-Muhaimin yang maha menguasai. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Jabbar yang maha memaksakan. Al-Mutakabbir yang sombong. Ya, Al-Mutakabbir kita tidak boleh takabbur, tetapi kalau Allah boleh. Kalau Allah, karena Allah lah satu-satunya yang boleh sombong. Adapun kita tidak boleh. Ya, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-azamatu ridai wal kibriya'u izari. Al-azamah, kemuliaan, kebesaran itu adalah selendangku, dan kibriya, kesombongan adalah sarungku. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Ila ghairi dzalika minal asma'il husna wa sifatil ula. Dan sampai begitu pula yang lainnya dari nama-nama Allah yang lain dan sifat-sifat yang maha tinggi. Wa likulli qismin min hadhil aqsami thalatha. Dan setiap bagian dari tiga bagian ini adalah ilu katsiratun. Ada dalil-dalil yang banyak minal kitab was sunnah, dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Fal Quran kulluhu fit tauhid. Al-Quran seluruhnya berbicara tentang tauhid. Wa huququhu, ya, dan juga balasan hak-hak dari tauhid. Apa saja hak-hak dari tauhid itu, wa jazaohu, dan juga balasannya. Wa fi sya'ni syirki, begitu pula pembahasan tentang kesyirikan. Wa ahlihi, dan juga pelakunya. Wa jazaihim, dan balasan untuk mereka.
Jadi Al-Quran semuanya kalau kita simpulkan, Al-Quran itu adalah berbicara tentang tauhidullah. Baik al-khabaru anillah. Yang pertama, al-khabaru anillah, kabar tentang Allah. Yang kedua, ma ahabbahullah, ya. Ma yuhibbu wa ma yakrah. Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Sehingga adalah al-ahkam, hukum-hukum. Adanya al-ahkam, yaitu apa? Hukum-hukum. Ya, Allah mencintai, membenci, maka ada ahkam. Allah tidak suka perzinaan. Allah sangat suka ada yang menikah atau menikahkan budak, menikahkan orang-orang yang masih muda. Allah senangi itu. Dibahas di dalam kitab fikih. Apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci. Begitu pula wal qasasu, dan wal qisas atau kisah orang yang bertauhid dan juga orang yang menentang tauhid, itu berbuat syirik. Bagaimana kisahnya orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala? Maka dibalas dengan jaza atau balasan yang setimpal. Kita selesaikan paragraf terakhir. Wa hadhil aqsamu tsalatsah, dan macam-macam tauhid yang tiga ini, li tauhidi, untuk tauhid ini, qad akhadha ahlul ilmi, telah diambil oleh ahlul ilmi atau dibuat oleh ahlul ilmi bil istiqra, dengan istiqra, dengan mengumpulkan dalil dan menyimpulkannya, wa tatabbu'i, dan mengikuti, berusaha mengikuti linususil kitab wa sunnah, dalil-dalil nas-nas dari kitab dan as-sunnah, wa huwa istiqra'un tammun linususis syar'i, dan dia adalah istiqra', penelitian yang sempurna terhadap nas-nas syariat. Wa afada hadhihi al-haqiqata, akhirnya apa dengan istiqra' ini? Afada hadhihi al-haqiqata syar'iyyah, terlahirlah hakikat syariah seperti ini. Ya, walaupun zaman Nabi tidak ada diketahui dalilnya bahwasanya dibagi menjadi tiga tauhid itu. Ya, Nabi mengatakan tauhid itu ada tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat, enggak ada. Tetapi para ulama membuat ini, membagi-bagi seperti ini untuk apa? Memudahkan belajar. Sebagaimana para ulama membagi syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, sunah-sunah salat, pembatal-pembatal salat, maka penting di dalam ilmu akidah juga dibagi seperti ini untuk memudahkan pemahaman. Ya, untuk memudahkan pemahaman. Wa hiya anna tauhid al-matlub min al-ibad huwa al-iman bi wahdaniyatillahi fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan bahwasanya yang dituntut dari hamba-hamba adalah beriman bahwa Allah satu-satunya di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifatnya. Faman lam ya'ti bihadza jami'ihi, barang siapa yang tidak datang dengan seluruh ini, falaysa bimu'min, maka dia bukanlah seorang mukmin. Wa fi ma yali fusulun thalathah, dan berikut ini adalah fasal-fasal, ya, di bawah bab ada fasal-fasal yang jumlahnya 3. Fi kulli faslin, di setiap fasal, minha, darinya, bayanun, ada penjelasan, li qismin min hadhil aqsam, untuk bagian dari bagian-bagian ini, yaitu tauhid rububiyah sendiri, ada pembahasan sendiri, uluhiyah sendiri, begitu pula nama-nama dan sifat Allah juga pembahasannya sendiri. Allahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Selesai kita azan dulu, kemudian kita buka pertanyaan. Insyaallah. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ada pertanyaan, bagaimana hukum memberi nama seseorang dengan nama-nama Allah
contoh Ar-Rahman atau Rahman dan Rahim. Taib. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis. Ada yang tidak boleh secara mutlak dipakai oleh makhluk, yaitu nama-nama yang pasti tidak mungkin dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Khaliq. Apa arti Khaliq? Yang maha, yang mencipta. Tidak boleh kita memakai nama Khaliq atau Al-Khaliq. Yang boleh itu Abdul Khaliq. Tambahkan Abdul Khaliq. Seperti itu. Begitu pula yang tidak boleh dipakai nama Allah Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu artinya dzur rahmatin wasi'atin, yang memiliki rahmat yang luas. Itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka tidak boleh seorang bernama Rahman. Harus Abdurrahman. Ya, begitu pula As-Samad. Samad itu segala sesuatu bergantung kepadanya. Ya, maka As-Samad seperti itu tidak boleh dipakai oleh makhluk. Contohnya Pak Somad nggak boleh. Pak Abdus Somad yang boleh. Contohnya lagi Fatir, ya. Ada tak? Fatir itu Khaliq. Jadi kalau mau Abdul Fatir, ya, Fatir itu pencipta. Jadi nama-nama yang tidak mungkin ada dipakai oleh makhluk, maka tidak boleh dipakai oleh manusia. Adapun nama-nama yang secara bahasa pun makhluk juga ada yang bersifat dengannya. Contohnya Rahim, ya, Aziz, Rahim, Rauf, terus Hakim. Itu tidak menjadi masalah. Seperti ada Hakim, Allah Al-Hakim. Begitu pula Hadi tidak menjadi masalah, yang memberi petunjuk. Misalnya jalan, ada orang yang memberikan petunjuk jalan, boleh, ya. Tetapi memang para ulama menyebutkan dihindari penambahan alif lam di nama-nama yang boleh tadi, seperti Rahim, Rauf, apa tadi? Rahim, Rauf, Aziz. Itu jangan ditambahkan alif lam jika ingin menamakan anak seperti itu. Contohnya Halim, ya, Halim boleh, tapi kalau Al-Halim maka itu dihindari, ya, sangat dihindari. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Kenapa? Mau diangkat tangannya? Masya Allah. Apa? Pertanyaan apa? Mau tanya apa? Baik. Ada? Abdul Fatir. Nah, resmi jadi Abdul Fatir sekarang, ya. Alhamdulillah. Allah alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum ajma'in. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.